Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali lagi kita di GKM Menyapa. Perenungan kita pada hari ini terambil dari Pengkhotbah 2 ayat 24 sampai 25 yang berbunyi demikian. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia? Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, alarm berbunyi pada jam 5 pagi. Seorang pengusaha toko bangun, dia mematikan alarmnya kemudian langsung bersiap-siap untuk memulai aktivitasnya. Ia makan roti dan minum kopi, mandi, kemudian membuka tokonya tepat jam 7 pagi. Orang-orang mulai berdatangan membeli keperluan, beberapa di antaranya adalah pelanggan tetap, tetapi juga ada orang-orang yang tidak dia kenal. Siang hari dia beristirahat sebentar untuk makan siang dan segera melanjutkan pekerjaan sampai malam tiba. Begitu dia menutup toko tepat pada jam 8, malam dia membersihkan diri, makan malam kemudian beristirahat. Keesokan harinya rutinitas yang sama kembali diulang. Pekerjaan yang sama, orang yang kurang lebih sama, menjual hal yang sama dan menutup hari tepat pada jam yang sama juga. Dan seperti itulah yang dinamakan rutinitas. Mungkin beberapa di antara kita ada dalam sebuah rutinitas yang sudah diatur sedemikian rupa dan dijadwalkan dengan tetap, sehingga hampir tidak ada variasi yang berarti. Hari yang baru tetapi rutinitas yang sama. Dan kitab Pengkhotbah menyebutnya sebagai kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Istilah ini sering pengkhotbah gunakan untuk mendeskripsikan apa yang dia lihat dan dia alami. Ia menilai bahwa segala sesuatu adalah kesia-siaan belaka. Apa yang ia kerjakan adalah usaha menjaring angin. Realita bahwa manusia ada dalam kejatuhan dan hidup dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa membuat pengkhotbah melihat bahwa semua yang ada di dunia ini bersifat fana, sementara, dan dengan demikian adalah sia-sia. Ini pun yang disimpulkan oleh pengkhotbah di dalam pasal yang kedua ayat 17 sampai 26. Ia melihat bahwa pekerjaan yang ia lakukan memang membawa kenikmatan, tapi di saat yang bersamaan ia merasa juga putus asa. Realita dunia ini adalah suatu saat ia akan meninggal. Apapun yang dia kerjakan itu dia tidak bisa bawa bersama-sama dengannya ketika ia meninggal. Hasil kerja kerasnya akan diwariskan kepada orang yang masih hidup di dunia ini. Dan disinilah pengkhotbah berpikir, apa gunanya? Apa jaminan kalau orang yang menikmati hasil kerja keras pengkhotbah adalah orang yang bijak? Bisa jadi orang tersebut adalah orang yang bodoh yang hanya berfoya-foya dengan hasil kerja keras pengkhotbah. Dan pada akhirnya rutinitas dan kerja kerasnya itu adalah semua sia-sia. Tapi di saat yang bersamaan, pengkhotbah juga menemukan kenikmatan yang didapatkan dari kerja kerasnya itu. Dan ia menemukannya di dalam Tuhan. Di tengah rasa putus asa karena kesia-siaan dari kerja kerasnya, pengkhotbah pun melihat bahwa ada Allah di sana. Dan Allah memberkati pengkhotbah. Sekalipun dunia ini sudah rusak dan jatuh dalam dosa, pengkhotbah mau mengatakan bahwa masih ada keindahan di dalamnya yang berasal dari anugerah Allah yang Allah nyatakan hari demi hari. Dan berkat Allah itu dapat pengkhotbah temukan dalam rutinitas sesederhana dia dapat makan, minum, dan bekerja setiap harinya. Berkat Allah ada dalam rutinitas hari-hari sehingga rutinitas itu menjadi bermakna setiap harinya. Saudara, kita tidak mungkin lepas dari rutinitas sehari-hari. Rutinitas itu akan selalu ada, tetapi rutinitas itu pun berasal dari Allah. Rutinitas merupakan berkat Allah yang kita terima setiap harinya ketika kita bangun di pagi hari, ketika kita bisa makan, minum, bekerja, dan beristirahat di malam harinya, semua itu berasal dari Tuhan. Berkat Tuhan dapat kita temukan sesederhana kita dapat bangun dan melakukan rutinitas kita setiap harinya. Oleh karena itu marilah
Kita bersyukur kepada Tuhan untuk rutinitas yang masih dapat kita lakukan setiap hari. Di dalam Tuhan, rutinitas yang membosankan pun bisa menjadi bermakna karena kita tahu bahwa kita melakukannya untuk Tuhan dan kita mengerjakannya bersama Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita dapat melakukan rutinitas kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati.